Pemirsa DKR TV Indonesia tentunya dimanapun berada, jumpa lagi bersama Abah Ukamso. Kali ini kita sudah bersama-sama Kang Renol ini sebagai ketua penyelenggara acara Kira Budaya Mahkota Binokasi Sang Yang Pake. Mahkota Binokasi Sang Yang Pake ini yang jelasnya di tempatnya di Telaga Warna, di pintu masuk PT SSBP atau Ciliwung. Nanti kirapkan ke Telaga Warna. Kita akan mengadakan tawasulan di sana ya. Mohon doa pangjajab lah, doa ke Kabupaten Bogor karena tidak ada penerimaan di sini, tapi di sini hanya penyambutan gitu. Penyambutan ya, tapi awalnya dari sini kita gitu kan ziarahnya. Nah Kang, ini dari sini nanti lanjut ke Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, jadi di Muara Beres. Muara Beres terus dikirapkan sampai ke Pendopo. Oh, dikirapkan sampai ke Pendopo. Nanti di sini ada penyambutan Pak Bupati apa? Nggak ada. Jadi penyambutan Pak Bupati langsung di Muara Beres. Muara Beres gitu. Oke, pemirsa DKR TV, ini memang acara ini memang sangat menarik dan sangat sakral ya. Mohon, Bah. Jadi kalau bicara masalah budaya gitu, kita ini para generasi harus melestarikan budaya karena bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang mengenal budaya, mengenal budayanya. Karena buat regenerasi tentunya kan. Jangan sampai kalau kata orang Jerman poeken obor. Kumargi abah gitu godegan. dukun duduk yang tekun. Oke, Kang Renol, terima kasih ya. Nanti kita lanjutkan kembali di acara berikutnya di atas ya. Oke, yaudah. Kita bertemu yang kedua kali nih. Dulu di Serba 10.000 sama Adit Bunpar. Iya kan? Berapa tahun yang lalu? Ya kurang lebih 2 tahun yang lalu. Sebelum jadi masih Adit Bunpar. Ya Allah. Atas izin Allah kita bertemu kembali. Kita kemarin acara di Utara. Oke pemirsa, kita bersama-sama para budayawan, para seniman, tokoh-tokoh di puncak Bogor ini. Sahabat saya, tuh apa? Haji Muhammad Sulaiman. Karena beliau inilah yang memperjuangkan, yang merawat, yang mempertahankan puncak. Kondisinya puncaknya hijau ya Pak? Ya, makanya puncak ulah dirusak. Takut kebun teh botak, musibah ngedadak, bener nggak? Bahaya. Masyarakat soak, bener nggak? Ya. Warga masyarakat puncak, terutama di Narwa, khususnya ditelangen bahwa di sebelah Telaga Warna selerena kota Tanggehan anu leres. Kota Tanggehan anu aslina anu di Bekasi mah Jadina leres nama mungarana sama di dia gitu. Tunggu ka Gunung Baeud eta di dinya aya ribuan makam. Gunung Baeud teh palidianya Bang? Ya iya. Palidianya Pengker Gunung Baeud. Kan naiknya di Ciloto. Oh, naiknya di Ciloto. Berarti daya Kabupaten Cianjur, Ciloto lebetnya. Mangga pilih Hoyong Pendak sareng Cipatri. Anu anjeunna ngabuka tahun 2016. Anjeunna anu buka sebab anjeunna nyepeng catatan kami nate Pantun Bogor. Jadi ternyata pendak nanti di dia. Oh gitunya sejarah nanti tak. Mudah-mudahan iya ruhna sing robet. Amin. Insya Allah pemirsa, inilah kalau makanya bangsa yang besar itu bangsa yang mengingat sejarah ya. Nah para budayawan, para seniman di puncak Kabupaten Bogor ini yang jelas ini melestarikan apa yang ditinggalkan oleh para leluhur dan para pahlawan kita semuanya. Oke, kita akan sejenaknya, nanti kita lanjutkan kembali ya. Cerita yang sangat santurian, narasi dari awal sampai sekarang.
itu dan di bawah waktu. Makanya abah sama mama dalam berbicara terwujudlah apa istilahnya dan dari masyarakat yang bikin kata-kata aja. Kapayun sal bangga hati. Amit ampun ya para lun ka Gusti Nu Maha Agung, ka Nabi anu linuhung Kangjeng Nabi Muhammad anu dijunjung, rahmat syafaat kasuhun mugia kersa limpah, kaluhurna da papayung Nu Maha Agung, kahandap dada pangraksa maha kawasa, kaler kulon kidul wetan mugia diaping di jari, amit kanu mangga lembut anu ngagegeh ieu talaga warna, amit kanu manggul lembut anu ngagegeh gunung gede, amit kanu manggul lembut anu ngagegeh gunung pangrango, amit kanu manggul lembut wabil khusus Eyang Haji Surya Kencana, amit kanu manggul lembut kanu nyungsi dinu sepi, nuker ngeunah kumanina bisika usiker cali kalangkah kaliliwatan neda agungnya haput. Hatura pangersa Raja Radia Anom Keraton Sumedang Larang, pangersa Raden Buki Johari Sumawilagah Katut Rompong, ya tanda kasih tanda kabagia hoyong nawiskeun kadede kembang malati kusakituna tanda kajade diwijakeun putra hoyong nawiskeun malati kasih teteh mangga kapayun pangersa mangga kapayusan. Hapunten Gayang Agung, ieu teh Saponeroyot tuang puta sadayana ti wit budayawan Kepala Desa Tugu Utara, Kepala Desa Tugu Selatan, teu kakangkeun ti Ketua NU Kacamatan Cisarua oge hadir dina ieu waktos ngiring bingah disagedengan budayaan para alim ulama oge aya hoyong nawiskeun tanda kasih kadede malati kaseueuh malati kaasih hoyong ditawiskeun mangga teteh kapayun. Buah kecinta mugia katampi atuh anu salajengna mangga kanggo Kang Kalung Kasih, kanggo Ibu Permeswar mangga hatur. Parantos didugikeun ka Kangjeng Ayu mugia katampi atuh salajengna ieu teh hoyong pidu aduh pina teh urang dieu teh aya cai katanis awis hoyong Sumarambah.
mungkin di Abidjan. Ganggo kedua Bapak Kades Batulayan, insyaallah kanggo Panglima. Bapak Kades Batulayan, mangga kembali. Mangga Panglima. Kades Lewi Malang, ku pangarsa Radiano, Ibu Hajar Rosmaya. Bapak Hajirian. Yang mulia Pangeran Adipati, saya dari DKR TV Indonesia tentunya juga meminta kepada yang mulia Pangeran untuk generasi muda supaya dia tetap mengenal masalah budaya negara. Ya, untuk generasi muda tidak untuk melupakan budaya, karena budaya itu sebagai benteng ketahanan negara. Kita harus mengenal budaya secara utuh, bahwa budaya itu adalah nilai-nilai luhur sebagai peradaban. Nilai-nilai luhur ini harus hidup dalam sistem tatanan nilai, baik kehidupan pribadi, sehari-hari, kehidupan sosial masyarakat, dan kehidupan bangsa negara. Saya yakin dengan budaya, dengan perspektif dari nilai-nilai luhur, ini menjadikan sebuah paku bagi bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bagaimana nilai-nilai luhur hidup, berkembang menjadi ajen-inajen yang luhur untuk kemakmuran, kesejahteraan kita bersama. Luar biasa. Serahkan ke keraton biar lebih dekat. Insya Allah, terima kasih yang mulia. Pemirsa DKR TV Indonesia tentunya dimanapun berada, kali ini saya berjumpa dengan Bunda Uli Sigar Rosadi. Beliau adalah salah satu tokoh khususnya di bidang seni, tarik suara gitu yang luar biasa, dan memang selalu mengkampanyekan tentang lingkungan hidup gitu. Bunda, mohon dong memberikan satu motivasi buat generasi muda, karena bangsa yang luar biasa itu yang menginikan sejarahnya. Jadi begini, yang pertama barangkali ya, Bunda ingin jelaskan dulu bahwa dulu memang Bunda di musik, start di musik, seni musik, lalu berangkat ke budaya dan lingkungan hidup ya. Nah sekarang Bunda lebih banyak di lingkungan hidup dan budaya, karena lingkungan yang rusak akan merusak budaya. Begitu juga budaya yang rusak akan merusak lingkungan. Jadi antara lingkungan dan budaya itu merupakan satu lingkaran ya, yang tidak bisa terpisahkan. Oleh karena itu sekarang Bunda juga banyak sekali beradaptasi di budaya. Nah Bunda ingin menyampaikan kepada generasi muda khususnya bahwa sebenarnya bangsa kita itu luar biasa sekali, karena kaya oleh budaya, sejarah, dan kaya sekali oleh sumber daya alam yang begitu indah ya. Jadi kalau kita ini suka dengar ya, Indonesia itu kaya raya oleh sumber daya alamnya ya, tapi kadang-kadang tidak disadari karena kita tidak melihat secara langsung ke alamnya ya. Nah, jadi kalau anak-anak muda mau langsung terjun kepada alam terbuka, ke lingkungan, ke hutan ya, lalu terjun langsung kepada budaya, tentu saja tradisi seni dan adat istiadat budaya di daerah, di mana itu menjadi kekayaan budaya bangsa kita. Nah ini perlu dilestarikan antara lingkungan hidup dan budaya, karena menjadi basic daripada ketahanan negara. Jadi kalau negara itu ya goyah, kenapa ya? Karena budayanya goyah. Jadi sekarang ini ada satu hal ya yang sekarang Bunda amati, ada yang Bunda beri nama HKPU. HKPU. Jadi hak itu sekarang sedang terjadi penghancuran bukti-bukti sejarah. Jadi ya, hancurkan bukti-bukti sejarah sekarang. Yang kedua adalah pengkaburan silsilah. Jadi dikaburkan silsilah kita itu supaya kita lemah. Lalu yang terakhir putuskan silaturahmi, dan ada kalangan yang ingin memutuskan silaturahmi kita di mana saja, termasuk kita di antara kita bersaudara. Oleh karena itu kalau tadi kita dengar ya, mahkota kita, mahkota Bino Kasih dari Kerajaan Sumedang Larang menjadi sumber atau menjadi filosofi daripada kekuatan raja-raja, tapi juga mempunyai nilai filosofi lainnya,
mempunyai nilai-nilai kasih sayang. Oleh karena itu Mahkota Binokasi sudah 3 kali datang ke Bogor ini, Bogor Raya ini ya. Jadi untuk membuat program persatuan antara kirab dari Ciamis, Bogor dan Sumedang tanggal 27 nanti Sumedang. Dan ini sudah ketiga kalinya. Itu menandakan bahwa masyarakat Tatar Sunda khususnya sudah mengakui keberadaan mahkota ini bukan untuk disembah-sembah, dipuji sebagai musyrik ya, betul. Tapi sebagai filosofi persatuan. Jadi dengan adanya mahkota ini diakui di kirab di Ciamis, di kirab di Bogor, besok itu di kirab di Sumedang, menandakan bangsa kita sudah sama-sama sadar untuk saling bersatu padu, khususnya persatuan Tatar Sunda. Ya, jadi mahkota Kemaharajaan Sunda ini bukan saja menjadi persatuan untuk Tatar Sunda, besok-besok akan menjadi persatuan Nusantara, bahkan dunia. Jadi bukan itu jadi cuma simbol saja mahkota itu ya, tapi aplikasi ke lapangannya kita tidak boleh lagi ribut antar sesama budayawan. Misalnya kita harus akur. Yang terjadi kan sekarang sesama budayawan saling menghujat misalnya ya. Nah kita nggak boleh lagi karena kita sama-sama mengakui adanya kekuatan daripada mahkota Kemaharajaan Sunda ini sebagai simbol persatuan, sebagai simbol kasih sayang. Oleh karena itu ayo kita singkirkan persengketaan antar kita ya. Jadi untuk kita bicara Indonesia Raya, persatuan Indonesia, duluin dulu persatuan antara kita ya, di dalam rumah tangga, di dalam persatuan dalam lembaga, baru bicara persatuan Indonesia Raya, barulah kita Pancasilais. Luar biasa pemirsa ya. Jadi kalau kata bahasa Jerman harus kacai jadi salawi, kadarat jadi salogak katanya gitu ya. Betul. Jadi sauyunan kata Bunda itu satu motivasinya khususnya buat para generasi muda ya, yang akan meneruskan perjuangan ini. Betul. Ya Bunda ya. Nah, ada satu hal lagi ya. Jadi sekarang ini Bunda juga didaulat menjadi ketua umum daripada panahan tradisional Nusantara. Panah tradisional terdiri dari bambu dan kayu serta rotan ya. Ini seluruh Indonesia kita adopsi, tadinya itu dari Kasumedang ya. Terus ada Jamparin Pajajaran. Nah ini se-Indonesia kita angkat panah-panah yang ada di Indonesia. Ada juga panah tradisional di Indonesia, itu tapi asalnya misalnya dari luar ya, dari Turki dan sebagainya. Betul. Tapi yang Bunda menjadi ketua umum itu adalah dari persatuan atau perkumpulan atau INORGA, yaitu Induk Olahraga Nasional yang namanya Walet Basura Nusantara. Walet Basura Nusantara. Dulu itu Walet Basura Pajajaran. Karena kita berasal dari Tatar Sunda ya. Inilah kekuatan Tatar Sunda kita nusantarakan. Kenapa kita ambil nama Walet Basura? Walet Basura Pajajaran itu adalah nama pasukan elit kerajaan Pajajaran anti gagal zaman waktu itu ya. Jadi Bunda ambil filosofinya, Bunda ambil heroismenya, kekuatannya menjadi nama sebuah perkumpulan kita. Nah sekarang ketika kita sudah se-Indonesia, cabang kita akhirnya namanya menjadi Walet Basura Nusantara. Bergabung dengan kita untuk bela negara. Luar biasa ya pemirsa DKRTP Indonesia. Kita doakan Bunda Uli Sigarosadi ini biar sehat, kuat, yang selalu mensupport dan mendukung kita ini untuk kekuatan NKRI. Ya. Terima kasih, kita akan sejenak dan nanti kita lanjutkan kembali. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Pemirsa DKRTP Indonesia tentunya dimanapun berada, kali ini Abah Ukam berada di situ ataupun Danau Lagawarna Puncak Kabupaten Bogor, yang mana ini merupakan satu ikon dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, karena memang betul-betul mengandung sejarah yang sangat luar biasa. Tadi sudah dijelaskan sama Yang Mulia Pangeran Adipati dari Sumedang, Dang Larang, dan beberapa tokoh bahwa ini tempat ini memang tempat peninggalan para leluhur-leluhur kita terdahulu, yang mana memang tempat ini harus dijaga ya, harus dijaga karena biar bagaimanapun alam itu tidak terlepas hubungannya, kehidupannya dengan kita manusia. Alam itu kenapa harus dijaga? Karena kalau tidak dijaga, alam itu sendiri juga akan menimbulkan satu bencana buat kita semua. Tentunya makanya kita sebagai manusia, apapun bentuknya, alam ini adalah sebagian daripada kehidupan kita di alam dunia ini.
Pemirsa DKR TV Indonesia tentunya dimanapun berada, akhirnya kita bertemu dengan orang yang luar biasa, tapi biasa juga di luar. Sangat biasa. Sangat biasa. Saya perkenalkan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Napangkeun pribados Teh Haji di paguyuban baraya cerah anu panginten di amanahannya memperakasai acara kirab mahkota Bino Kasih Sanyang. Nah, kalau dilihat sejarahnya ini kan perjuangan Teh Haji ini sangat luar biasa, ingin membentuk dan mempersatukan masalah budaya ini. Amin. Nah, akhirnya cunduk karena waktu ningang karena mangsa kayak kata orang Jerman ya. Akhirnya terwujud juga. Saya merasa salut perjuangan Teh Haji yang begitu gigih, begitu dengan susah payah, akhirnya Allah memberikan ridho izin restunya kepada Amin. Alhamdulillah. Ini adalah bentuk keikhlasan dan kelilahan kami dan dukungan juga dari para inohong, puspika, para budayawan, kesepuhan-kesepuhan kita yang ada di Cisarua Dayuh Kolot Puncak ini. Kenapa mahkota Bino Kasih Sanyang pakai sebelum dikirapkan, diantarkan kepada fuhunya sang bupati kita tercinta Bapak Rudi. Ternyata ada wasilah yang datang kepada saya bahwa mahkota Bino Kasih Sanyang pakai ini harus diziarahkan. Dalam kata arti memang harus bertemu lagi dengan uganya, dengan pituinnya, yaitu sang Telagawarna Pancawarna yang menyatukan rasa, menyatukan kolbu, menyatukan hati dan pola pikir ya kita umumnya yang memang ngajamanan zaman kiwari. Nah, tentunya Abah juga ini dari DKR TV Indonesia ya, salah satu TV PBB yang ada di Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Teh Haji atas jerih payah dan kerja kerasnya, akhirnya bisa terwujud kita bertemu di sini semua para budayawan, para seniman, apalagi dengan yang mulia dari Sumedang, Pangeran Adipati, Pangeran Sri Radia Anom Raden Luki Johari Sumangga. Subhanallah. Demikian terima kasih Teh Haji. Nah, kita akhir saja ya pemirsa DKR TV Indonesia dimanapun berada, perjumpaan kita di hari ini ya, tentunya dalam acara kirab mahkota Bino Kasih Sanyang Pake Keraton Sumedang Larang. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampurasun Rampes Puntabe Sagung Dumadi Rahayu Kamulyaning Alam Marcapada. Atur nuhun Abah.